Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Di hari ke-10 di bulan Ramadan ini, alhamdulillah aku masih bisa produktif bersih-bersih. Dan di video kali ini teman-teman, aku mau bersihin gorden rumah yang sudah dekil dan kumel. Dan aku mau sharing bagaimana caranya memutihkan kembali gorden yang kumel dan dekil ini menjadi kinclong tanpa pemutih. Kalau biasanya aku pakai pemutih pakaian untuk warna-warna yang putih, tapi kali ini aku nggak mau pakai ya teman-teman, karena memang kalau keseringan itu tuh berbahaya juga untuk kita, apalagi lagi bulan puasa seperti ini. Nah, di sini aku cukup memakai bahan-bahan dapur yang ada di dapur saja, pokoknya bahannya itu murah dan juga mudah didapat. Ini yang pertama, bahannya itu citron. Teman-teman bisa beli citron ini di toko kue atau di warung-warung. Kemudian sabun cuci piring, cuka, ditambah lagi ini yang paling belakang itu softener ya, atau pewangi pakaian. Nah, langkah yang pertama yang harus aku lakukan atau yang harus kita lakukan adalah mendidihkan air, karena nantinya akan dicampur dengan air panas. Dan teman-teman, kalau gorden itu kan jarang sekali dicuci ya. Kalau aku hampir ini udah lama sekali nggak dicuci, hampir 6 bulan, makanya warnanya itu udah bulu karena memang selalu tergantung di situ. Nah, di sini aku campurkan citron tadi dengan air hangat. Tadi pas ngecampurnya itu nggak aku video ya teman-teman. Nah, karena tadi baru satu yang aku masukkan, aku menggunakan 2 citron karena memang ini dekilnya itu udah super dekil. Nanti air panasnya di akhir ya teman-teman, karena kalau air panas langsung seperti ini, nanti pas kita kucek-kuceknya itu terasa panas di tangan. Jadi ini air hangat saja dan citron, kemudian sabun cuci piring. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana kotorannya langsung keluar. Warna airnya udah berubah menjadi lecek ya teman-teman. Itu berarti kotorannya sudah mulai keluar. Nah, ini belum aku rendam, baru aku kocok-kocok saja seperti ini. Teman-teman biasa mencuci gorden berapa kali dalam 1 tahun? Nah, kalau aku biasanya 6 bulan sekali mencuci gorden, makanya sampai lecek seperti ini ya, karena aku punya satu-satunya ini gorden. Jadi setelah dicuci kering itu langsung aku pasang lagi. Dan karena jarang sekali dicuci, makanya di sini aku mau menggunakan air panas. Jadi kalau tidak sering-sering tidak apa-apa ya, tidak akan membuatnya cepat rusak. Jadi setelah direndam seperti ini, kemudian aku siram dengan air panas yang tadi sudah mendidih, biar kotorannya itu cepat pada keluar gitu teman-teman. Nah, setelah kita rendam, di sini aku rendam cuma 20 menit dan langsung saja aku keluarkan. Itu warna dari airnya itu sudah sangat berubah sekali. Udah lecek, udah hitam ya teman-teman, udah menghitam. Nah, kemudian tinggal kita sikat saja. Nah, teman-teman bisa saja menggunakan mesin cuci untuk membilasnya. Tapi karena aku ini lagi bersemangat ya teman-teman, makanya di sini aku sikat-sikat seperti ini.
Karena kalau disikat manual ternyata hasilnya itu lebih bersih dan juga lebih kinclong. Kalau di mesin cuci kan cuma dibilas saja ya, tidak disikat seperti ini. Dan yang aku cuci ini merupakan gordeng daleman gitu, jadi gordeng jaringnya teman-teman. Itu tuh gunanya sebagai alat penutup jendela dan juga sebagai penghalang dari luar jendela biar tidak terlalu tembus ke dalam, tapi tetap cahaya itu bisa masuk karena ini tuh transparan, makanya agak tipis gitu ya. Dan menurut aku sih lebih aman dicuci secara manual seperti ini, karena memang gordeng ini terletak di jendela yang selalu tergantung di situ tanpa berpindah-pindah, makanya debu-debu itu akan pastinya melekat ke gordeng ini ya teman-teman. Dan kita itu memang harus merutinkan untuk membersihkan gordeng. Nah, di sini untuk membuang busa-busanya dari sabun cuci piring, karena sabun cuci piring itu kan busanya banyak. Untuk menghilangkan busa-busa tadi, aku memakai cuka pada bilasan terakhir. Nah, kemudian nantinya juga akan aku kasih cuka untuk pelembutnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya di sini aku siram-siram lagi untuk memastikan gordengnya ini bersih. Nah, supaya makin wangi, di sini aku mau pakai pewangi pakaian seperti biasa, yang murah-murah saja ya teman-teman. Aku pakai softener yang murah, kemudian ditambah cuka. Nah, ini manfaat cuka itu untuk melembutkan juga, harum dari softener itu harum banget, seperti harum laundry teman-teman. Nah, kita rendam seperti ini, dan cuka juga bisa mencerahkan warna yang putih ya. Jadi selain melembutkan juga untuk mencerahkan. Nah, kita rendam seperti ini. Cukup 15 menit atau 20 menit saja. Kemudian nantinya setelah wangi kita jemur. Di sini aku jemurnya juga di dapur karena memang hari ini cuacanya agak mendung. Karena gordeng ini tipis, jadi walaupun dijemur di dapur, tapi bakalan cepet kering. Selain memakai sitrun, teman-teman juga bisa menggunakan cuka dan juga soda kue. Tapi ingat, soda kue dan cuka itu jangan dicampur secara bersamaan gitu, karena bisa menghambat satu sama lain, jadi tidak berfungsi gitu. Yang satunya itu asam, kemudian yang satunya lagi bersifat basa. Jadi mencampur keduanya itu akan menghasilkan reaksi kimia yang mengurangi kemampuan pembersihannya gitu. Jadi kurang bersih, jadi kurang efektif. Nah, teman-teman, cuka itu sangat baik untuk menghilangkan bau, kemudian untuk membuat warna gordeng yang asalnya putih semakin putih. Yang asalnya ini gordengnya buluk karena sudah tertutup debu, akan menjadi cerah setelah pakai cuka. Dan cuka juga bisa menghilangkan jamur loh teman-teman. Kemudian soda kue itu sangat baik untuk menghilangkan jamur. Kemudian bisa juga untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, bisa untuk memutihkan. Itu sama seperti cuka. Nah, biasanya aku gunakan cuka itu sebagai bilasan terakhir. Jadi dicampurnya itu dengan pewangi pakaian. Nah, bisa juga cuka itu untuk menghilangkan busa-busanya. Kalau memang busanya itu kebanyakan, kita bisa memakai di bilasan terakhir itu pakai cuka saja ya. Nah, ini hasilnya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Hasil dari gordeng yang asalnya buluk sudah menjadi putih bersih seperti ini. Namun teman-teman harus memperhatikan juga jenis gordeng yang akan kita cuci. Jangan langsung dicuci memakai cuka atau soda kue karena takutnya tidak cocok. Tapi kalau yang berbahan seperti ini cocok-cocok saja ya teman-teman.
Kalau misalkan noda-nodanya ada yang masih membandel, kita bisa menggunakannya dengan pemutih pakaian. Karena ini gordengnya cuma kotor debu saja, maka aku tidak memakai pemutih pakaian ya. Dan ketika gordeng itu tidak dikeringkan dengan pengering mesin cuci, ini gordeng akan tetap rapi. Karena gordeng ini kan susah untuk disetrika ya teman-teman. Nah, asal pada penyuciannya saja, kalau misalkan dikeringkan juga jangan terlalu kering. Alhamdulillah teman-teman, mencuci gordeng hari ini sudah selesai. Aku bisa mencuci walaupun tidak dibawa ke laundry, di rumah juga bisa ya. Ini lanjut aku membereskan kamar yang sangat berantakan. Nah, untuk teman-teman yang males membersihkan kamar, bagaimana caranya supaya cepat membereskan kamar, apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau ada anak-anak itu hampir tidak jauh dari tempat tidur. Nah, yang pertama supaya cepat dalam membersihkan kamar, kita buka dulu jendela, buka dulu gordengnya, kemudian buka jendelanya supaya udara itu bisa masuk ke dalam dan udara yang terperangkap di dalam itu bisa keluar. Jadi gantian gitu ya teman-teman. Nah, setelah jendela kita buka, kemudian kita rapihkan tempat tidurnya. Ini tempat tidurnya tidak terlalu berantakan. Kalau misalkan spraynya sudah kotor, kita ganti ya teman-teman. Sarung bantalnya juga harus sering diganti. Nah, kalau aku paling sering itu mengganti sarung bantalnya. Kalau spraynya biasa aku ganti 1 minggu 1 kali. Nah, di sini yang paling kotor itu bagian yang paling bawah ya teman-teman. Dan setelah spray terpasang, kemudian kita juga pasang bantalnya. Nah, jangan lupa satu-satu ya. Kemudian kita pisahkan pakaian yang kotor atau spray yang kotor, kita harus pisahkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya, kalau misalkan ada mainan berserakan, maka kita simpan dulu mainannya atau sesuai tempatnya ya. Karena kalau kita punya anak kecil pasti akan selalu ada mainan-mainan yang berserakan. Nah, yang selanjutnya supaya bersih-bersih kamar itu cepat, maka kita harus meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalau misalkan ada sisir, kemudian baju, pokoknya itu harus diletakkan sesuai pada tempatnya. Nah, yang selanjutnya kita bersihkan debu-debu yang ada. Kalau misalkan ada meja, kita bersihkan dulu. Jadi sebelum disapu harus dibersihkan dulu bagian atasnya, supaya nanti kita tidak kerja 2 kali. Nah, karena di bulan puasa ini aku juga mengirit-ngirit tenaga ya teman-teman. Jadi kamar ini tidak aku pel. Jadi kalau kamar ini karena tidak terlalu kotor, cuma dipakai untuk tidur saja, maka aku pelnya itu 2 hari sekali. Tapi kalau disapu itu setiap hari, sama bawah-bawah di kasur itu harus aku sapu setiap hari. Karena kalau lama-lama misalkan tidak diangkat, kasur itu tuh nantinya akan lembab. Nah, setelah disapu, sekarang aku pasang lagi kasur yang di bawah itu. Dan sebenarnya sangat simpel dalam membereskan kamar ini. Kalau misalkan teman-teman mau kamarnya itu selalu rapi, maka dari mulai sekarang itu harus dibiasakan jangan menaruh pakaian di atas tempat tidur, karena akan terlihat kamarnya itu berantakan. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada pakaian di atas tempat tidur, kemudian udah bersih, walaupun tidak dipel tapi terlihat sangat rapi. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil.
Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.